Ini dia handphone Samsung yang pakai Helio G99. Gak usah pakai lama, langsung kita unboxing aja unitnya. Radio Gadget, the one and only Gadget Radio, masih barengan sama gue Dimas. Dan di video kali ini gue pengen unboxing handphone terbaru dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy A24. Ini adalah handphone entry levelnya Samsung yang ikut-ikutan pasar pakai Helio G99. Dan sebelum kita unboxing unitnya, gue mau ucapin terima kasih dulu sama Chandra dari Sadapin Tekno yang udah mau pinjemin unitnya. Dan seperti yang bisa lo lihat di bagian depan boxnya ini ada tulisan Galaxy A24, ada gambar unitnya dan juga ada logo Samsung. Harusnya handphone ini kalau misalkan lo beli itu dapat charger dengan kapasitas di 15 watt ya, dan itu chargernya nggak include di dalam boxnya, melainkan ada di bagian luar boxnya. Sedangkan di bagian sisi kanan boxnya ini dia polosan aja, nggak ada tulisan apa-apa. Di bagian sisi kirinya ada tulisan Galaxy A24, di bagian atasnya cuman ada segel aja, sedangkan di bagian bawahnya ini ada keterangan untuk RAM-nya ada di 8 GB dan internal storage-nya ada di 128 GB. Warnanya sendiri ini gue suka ya, warnanya adalah light green. Dan ini ada keterangan dibuat di Indonesia yang artinya memang handphone ini adalah handphone resmi Indonesia. Sedangkan di bagian belakangnya ini cuma ada stiker TKDN aja. Dan untuk cara ngebuka boxnya ini dia ternyata diselorotin ke bagian atas sebelah sini. Oke, kita buka handphonenya di sini. Sebenarnya untuk experience unboxing handphone Samsung sekarang itu ya begini aja gitu loh, karena memang packagingnya itu dia tipis banget. Dan ya ini kita dapat handphonenya, gua taruh dulu di bagian sini. Sedangkan di bagian dalamnya ini dia ada kotak lagi yang isinya itu adalah kabel data dan juga buku petunjuk penggunaan ya. Seperti yang bisa lo lihat di sini, cuman ada kabel data dan juga buku petunjuk penggunaan serta ada nomor email di sini. Oke, ini kita singkirkan. Ya, kabel datanya sudah menggunakan kabel data USB Type-C to USB Type-C seperti ini. Ya, untuk panjangnya kurang lebih ada di 1 meter aja. Dan ini juga ada kartu garansi serta buku manualnya. Dia sekarang kartu garansi dan buku manualnya itu dia digabung ya. Jadi dia tipis banget kayak gini. Dan yang terakhir kita dapetin di sini adalah SIM tray ejector. Dan SIM tray ejectornya ini gue bakal pakai karena gue penasaran sama nanti dalaman handphonenya seperti apa. Dan ini handphonenya yang bisa lo lihat di sini masih terbungkus oleh plastik. Di sini ada tulisan Galaxy A24, layarnya Super AMOLED, triple kamera dan juga sudah ada fingerprint. Ya, kita keluarin dari plastiknya handphonenya. Oke, ini dia handphonenya. Ya, seperti yang bisa lo lihat di sini bagian depannya udah kelihatan banget ya. Kalau misalkan untuk handphone ini layar depannya itu pakai model water drop gini ya, Infinity U kalau misalkan Samsung bilangnya. Dan kita tur dulu untuk handphonenya. Di bagian sisi sebelah kanannya ini ada tombol power yang berfungsi juga sekaligus sebagai fingerprint. Ada tombol volume up serta volume down. Di bagian atasnya dia di sini ada microphone. Terus kemudian di bagian sisi sebelah kirinya di sini ada SIM tray-nya. Kita buka untuk SIM tray-nya di sini. Oke, iya, oke, ini SIM tray-nya sudah terbuka. Dan handphone ini dia sudah ada fitur IP67 ya, harusnya ya. Kalau misalkan gua salah nanti boleh dikoreksi ya teman-teman. Nah, ini dia SIM tray ejectornya, bukan SIM tray ejector, ini namanya SIM tray aja, dia tidak hybrid, artinya lo bisa pakai 2 buah SIM card dan juga 1 buah micro SD. Keterangannya katanya dia bisa pakai micro SD sampai dengan 2 TB. Oke. Terus kemudian di bagian bawahnya di sini masih ada jack audio 3,5 mm dan juga ada microphone lagi. Nah, yang gue suka dari Samsung itu dia microphone-nya selalu ada 2, bahkan untuk handphone entry level kayak gini. Nah, ini ada juga USB Type-C dan juga ada grill speaker. Nah, grill speakernya ini cuma ada 1 ya, jadi di bagian bawah aja, nggak ada di bagian atasnya. Terus kemudian di bagian belakangnya ini ada kamera, yang kamera utamanya itu ada di 50 megapiksel dan juga ada 2 buah kamera lagi 5 megapiksel untuk ultra wide kalau nggak salah, dan juga 2 megapiksel untuk makro ataupun juga depth sensor ya. Nanti dikoreksi aja ya teman-teman kalau misalkan emang lo lebih tahu kondisi kameranya seperti apa. Dan juga di sini ada LED flash serta ada tulisan Samsung di sini. Dan yang gue suka ini finishingnya itu dia bagus ya. Dan Samsung itu dia berusaha untuk menyeragamkan beberapa handphone-handphonenya mereka itu sama dengan kondisi handphone flagshipnya mereka yang bentuknya memang menurut gue udah bagus ya dengan bentukan seperti ini. Cuman yang bikin
bikin pengguna dari Samsung Galaxy S23 tuh jadi gimana gitu loh. Mosok disama-samain gitu ya dengan handphone yang harganya cuma 3 jutaan. Padahal dia beli Samsung Galaxy S23 itu dengan harga di atas 10 juta gitu kan. Dan ya seperti ini kondisi handphonenya. Gue mau nyalain dulu handphonenya dan kita bakal setup dulu dan gue bakal balik lagi. Oke? Oke teman-teman, ini handphonenya udah gue nyalain dan seperti ini tampilan pertama yang bisa lo lihat dari handphonenya. Jujur pertama kali gue ngeliat bagian depannya ini kenapa bezelnya tebel banget ya. Asli ini bezelnya tebel banget apalagi untuk di bagian bawahnya. Ya memang sebenarnya wajar sih ya, dengan handphone harga 3 jutaan itu rata-rata dia punya bezel seperti ini. Dan yang bikin bagus lagi dari handphone ini adalah dia sudah menggunakan layar Super AMOLED. Yang menurut gue ini kecerahannya nggak bisa dibilang terang juga ya. Cuman memang lebih terang dari beberapa handphone dengan harga segini gitu loh. Dan ya hal pertama yang udah gue lakukan di handphone ini adalah setting fingerprint. Dan untuk fingerprintnya seperti yang bisa lo lihat di sini. Oke, dia seperti itu. Oke, jadi fingerprintnya ini gue bisa bilang sebenarnya cepet, asalkan untuk posisi jari lo itu dia sejajar bener-bener mengcover semua area fingerprintnya. Kalau misalkan lo nggak mengcover area fingerprintnya dia agak lambat. Dan juga di beberapa kasus ya, gue pernah nyobain handphone ini juga, itu dia fingerprintnya nggak begitu cepet gitu loh. Tapi ini yang gue pegang sekarang dia lumayan cepet seperti ini. Ya seperti itu untuk hasil dari fingerprintnya ya teman-teman. Terus kemudian kita di sini coba untuk lihat pengaturannya dulu ya. Di sini tentang ponsel, tipenya adalah Samsung Galaxy A24. Terus juga informasi perangkat lunaknya dia di sini menggunakan One UI versi 5.1, Androidnya itu versi 13 dan untuk security patch-nya itu ada di 1 Juni 2023. Oke, dan untuk beberapa aplikasi yang sudah gue install di sini sebenarnya udah lumayan banyak ya. Di sini gue udah install beberapa aplikasi, memang tujuannya nanti untuk video review. Tapi gue pengen coba untuk tes ininya dulu ya, Antutu Benchmark. Gue pengen kasih teaser dulu sama lo untuk skor Antutu Benchmarknya ada di, kita buka di sini. Ya, dia skor Antutunya itu tembus di 380 ribuan poin untuk Antutu versi 10 ya. 380 ribuan poin. Tapi ada handphone yang punya skor Antutu lebih besar dari ini dengan MediaTek G99 juga. Dan juga dengan RAM yang sama di 8 GB. Nanti bakal gue kasih tunjuk ya. Dan kita cobain untuk kameranya dulu di sini ya. Oke, untuk kameranya di sini ya, ini untuk kamera depannya, dia untuk bisa rekam videonya, kamera depan ada di 1080p 30 fps aja mentoknya. Tapi dia juga bisa rekam di 720p 30 fps. Sedangkan untuk di kamera belakangnya, oke, kita lihat di sini ya, kamera belakangnya dia juga bisa mentok cuman di 1080p 30 fps aja. Sayang memang sebenarnya karena ada beberapa handphone di luar sana yang harganya itu bisa dibilang lebih murah dari Samsung Galaxy A24 ini, tapi dia bisa rekam di resolusi 1080 60 fps. Tapi kita cobain aja dulu untuk fotonya di sini ya. Yang gue mau cobain di sini adalah foto ini, coba. Oke, seperti itu hasil kamera belakangnya. Kita coba foto sekali lagi. Oke. Ya, seperti itu hasilnya untuk kamera belakang dari Samsung Galaxy A24 ya. Gue belum cobain semuanya karena ini baru video unboxing dan juga impresi pertama aja. Sedangkan untuk kamera depannya di sini, oke, ini dia kamera depannya. Oke, dan sekarang kita cobain untuk kamera depan tapi dia portrait. Oke, untuk portraitnya sebenarnya lumayan bagus ya. Oke, jadi seperti itu untuk kondisi ataupun juga kualitas kamera dari Samsung Galaxy A24. Sayang memang handphone ini belum bisa 5G ya, tapi ya mengingat 5G di Indonesia juga belum terlalu banyak dan MediaTek G99 ini emang lagi jadi primadona banget di beberapa handphone kelas entry level ya, 2 jutaan sampai dengan 3 jutaan. Dan Samsung nggak mau kalah nih, dia cobain juga pakai Helio G99 dengan harga ya, harga resminya pada saat diluncurkan handphone ini ada di 3.499.000 kalau nggak salah. Tapi harusnya lo sekarang itu bisa ngedapetin handphone ini dengan harga yang lebih murah. Dan untuk handphone yang menggunakan Helio G99 juga tapi harganya lebih murah dan skor Antutunya dia lebih besar, gue punya ini dia.
Infinix Note 30. Harganya cuma 2 jutaan aja. Ini harganya 3 jutaan. Kayaknya seru ya kalau misalkan kita compare nih antara Infinix Note 30 dan juga Samsung Galaxy A24. Tapi itu nanti gue bikinin video terpisah. Dan mungkin segini dulu aja ya cerita gue unboxing dan juga impresi pertama gue untuk Samsung Galaxy A24. Kesan pertama gue dari handphone ini, jujur ini handphonenya bagus. Desainnya ya, gue lihat dari desainnya itu bagus. Dia backdoornya itu dia rata sama bezelnya, terus juga layarnya juga rata sama bezelnya. Dan ini identitas Samsung itu mulai berusaha untuk ngikutin handphone-handphone flagshipnya mereka. Dan bukan suatu hal yang jelek, justru menurut gue itu dia bagus ya, tidak berusaha ngikutin desain-desain dari handphone lain. Tapi sayangnya, yang kasiannya bukan sayangnya ya, yang kasiannya yang pakai handphone S23 jadi disamain banget gitu loh sama A24 yang harganya cuma 3 jutaan aja. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang Samsung Galaxy A24. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.